Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Gua kali ini bakal bahas salah satu film Indonesia yang benar-benar bagus. Bisa dibilang film Indonesia ini sangat bercita rasa Hollywood. Foxtrot 6 adalah film garapan Randy Karompis di bawah naungan rumah produksi Rapid A dan MD Picture. Dirilis tahun 2019, film ini hampir keseluruhannya memakai bahasa Inggris. Namun konflik yang diangkat bisa dibilang sangat relate dengan kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Ke pasar, ketemu si Tony, pulangnya ke rumah Pak Tahir. Kita bahas Foxtrot 6 hari ini, jadi tonton sampai akhir. Counting on you. Cerita berlatar di tahun 2019. Seorang marinir, Angga Saputra, dia terlihat mencoba melamar kekasihnya, Sari Nirmala, seorang jurnalis. Lamarannya diterima, namun Sari tak menerima cincin pemberian Angga. Dia meminta agar Angga meminta izin terlebih dahulu kepada orang tuanya. Terlebih, Sari sedang terburu-buru karena harus mewawancarai Presiden terpilih Indra Siswandi. Sari yakin jika Indra bisa mengubah Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Benar saja, Indra Siswandi berhasil membawa Indonesia menjadi pemasok sumber pangan dunia. Di tengah krisis pangan yang melanda, Indra juga tak membiarkan rakyat Indonesia kelaparan dan kemakmuran juga berhasil diwujudkan. Namun kepemimpinannya akhirnya terguling oleh partai oposisi bernama Piranas yang akhirnya membuat dia menjadi buronan. Lalu kita beralih ke Indonesia di masa depan tahun 2031. Terlihat Indonesia semakin maju. Angga kini menjadi anggota Kongres, menjadi penjilat pemerintah agar dirinya bergelimang harta dan membuang ideologinya sebagai marinir. Namun dia masih mengingat masa lalunya sebagai marinir dan juga kekasihnya Sari yang ternyata menghilang bersama orang-orang saat terjadi pergerakan revolusi. Ekonomi Indonesia mungkin maju, namun tidak bagi warga sipil yang masih banyak kelaparan. Angga lalu diantar oleh ajudannya Sersan Raya, seorang marinir, ke komplek militer Piranas yang begitu ketat penjagaannya. Di sana dia bertemu dengan sekretaris R. Suganda agar bisa bertemu dengan para petinggi Piranas, yaitu Ahmad Barona, sang presiden, Hengki Laksono, public relation, Adnan Atmaja, komandan militer Geram, dan Farid Baskoro, ketua umum Piranas. Mereka adalah orang-orang biadab yang menganggap negara layaknya perusahaan yang harus memberi mereka keuntungan yang besar. Lalu, Angga terlihat menyampaikan gagasannya kepada para petinggi Piranas, yaitu untuk membuat sebuah aksi heroik agar rakyat bisa kembali percaya kepada pemerintah, agar bisa melupakan kelaparan yang mereka alami, dan agar bisa menghancurkan barisan reformis yang berusaha menghancurkan rezim mereka. Angga juga bersedia memimpin operasi tersebut asalkan dia bisa mendapatkan 1% keuntungan yang didapat oleh Piranas. Gagasan Angga akhirnya di-ACC dengan syarat dia harus melakukan operasi tersebut bersama Wisnu, salah satu letnan militer Geram. Angga lalu mendatangi tempat Wisnu. Di sana, Wisnu memamerkan senjata barunya, yaitu The Hide buatan Amerika, sebuah jubah yang bisa membuat penggunanya tembus pandang, yang dia berikan kepada bawahannya, Gecko. Wisnu ternyata tak setuju dengan gagasan Angga karena menurut Wisnu, jika ingin menghancurkan reformis maka akan lebih mudah untuk membunuh mereka daripada mengajari rakyat mengenai praktik demokrasi. Drone reformis ternyata sudah mengintai tempat Wisnu. Lalu Wisnu dan pasukannya keluar untuk mengatasinya. Angga juga berhasil dipancing oleh salah satu reformis dan akhirnya membuat Angga berhasil ditangkap. Setelah sadar, Angga dibuat terkejut karena mengetahui jika pimpinan reformis adalah Sari. Sari terlihat kecewa dengan Angga karena menjadi bagian dari Piranas yang banyak menyengsarakan warga. Lalu datang seorang anak perempuan yang ternyata adalah anak Sari dan Angga. Dia bernama Dinda. Ternyata saat terakhir kali mereka bertemu, Sari sedang mengandung anak Angga. Salah satu reformis, Spek, dia merasakan jika ada sesuatu yang mengintai mereka. Benar saja, Gecko dengan jubah The Hide langsung membantai para reformis dengan mudah. Ditambah lagi, Wisnu juga datang dengan pasukan Geram. Beruntung Spek berhasil meledakkan tabung gas yang membuat dia bisa membawa Sari, Dinda, dan Angga berhasil melarikan diri. Mereka lalu sampai di sebuah mall terbengkalai yang selama ini menjadi markas reformis. Lalu saat masuk, semua orang di sana memandang sinis Angga karena mengenali Angga sebagai salah satu anggota Kongres Piranas. Angga juga bertemu dengan mantan Presiden Indra Siswandi yang sudah lama menjadi buronan setelah digulingkan oleh Piranas. Lalu Indra mengajak Angga keliling untuk melihat kondisi yang memprihatinkan para reformis. Indra mengungkapkan dibanding menganggap mereka sebagai tentara, Indra lebih menganggap mereka sebagai keluarga. I call them family.
Indra juga menceritakan tentang Spek yang melatih para reformis untuk bertarung. Spek adalah orang tanpa identitas yang diselamatkan oleh Sari di jalan. Mendengar cerita itu, bertemu dengan Sari dan anaknya Dinda membuat jiwa patriot Angga kembali lagi. Angga lalu menelpon Suganda. Suganda memberitahukan jika Angga sudah menjadi daftar buronan karena Wisnu menuduh Angga sebagai salah satu dari bagian gerakan separatis. Suganda juga memberitahukan jika rencana Angga kini diambil alih oleh Wisnu dan semua itu akan dilakukan dalam 3 hari. Angga lalu memutuskan untuk mengumpulkan kekuatan untuk melakukan perlawanan kepada pemerintahan Piranhas. Dia mengajak Spek. Dia juga mulai merekrut rekan-rekannya semasa di Angkatan Laut. Dia menemui Ox di rumahnya. Angga berusaha membujuk Ox agar mau bergabung dengannya. Namun Ox menganggap jika rencana Angga adalah sebuah misi bunuh diri. Angga pun memutuskan untuk pergi. Namun setelah mendapatkan motivasi dan nasihat dari ibunya, Ox akhirnya memutuskan untuk ikut dengan Angga. Kemudian mereka bertiga menemui Bara yang sedang ikut dalam panjat pinang plus sabung orang. Lalu setelah Bara memenangkan pertandingan tersebut, Angga akhirnya punya kesempatan untuk bicara dengan Bara. Angga mengajaknya untuk bergabung untuk menggulingkan Piranhas dan Bara pun langsung setuju. Kemudian mereka menemui Tino yang mahir dalam strategi. Tino hanya ingin ikut jika Angga memberikannya imbalan yang pantas. Akhirnya Angga bersedia untuk memberikan 1/4 dari seluruh kekayaannya pada Tino jika Tino mau ikut dengannya. Terakhir mereka bertemu dengan Ethan, ahli IT yang kini menjadi YouTuber. Lalu dengan iming-iming akan jadi terkenal, Ethan mau bergabung. Angga lalu meminta Ethan untuk masuk ke server Piranhas dan akhirnya mereka mengetahui jika rencana Piranhas adalah melakukan pembunuhan kepada 7 senator dan mengambing hitamkan kubu reformis. Geram ternyata bisa melacak keberadaan mereka. Beruntung Spek yang berjaga di luar langsung mengabari kepada mereka semua, dan pada saat pasukan Geram masuk ke rumah Ethan, mereka tak menemukan apapun kecuali foto Angga dan lainnya semasa di Angkatan Laut. Mereka lalu kembali ke markas reformis. Sari senang bertemu dengan teman-teman lamanya. Lalu terlihat Dinda sedang belajar tentang kelistrikan. Lalu Angga datang dan memberikannya sebuah buku dongeng berjudul The Trotting Fox. Tapi malah Dinda berusaha menghindari Angga karena dia masih merasa asing. Lalu Angga juga berbincang dengan Sari. Angga berjanji jika dia tidak akan meninggalkan Sari dan Dinda lagi. Keesokannya, Wisnu memulai rencananya. Dia menyamar sebagai reformis dan menghadang iring-iringan mobil senator dan langsung menembakinya. Beruntung Angga dan lainnya datang dan bisa mengamankan Mr. Suganda dan para senator lainnya. Spek lalu mengorbankan dirinya untuk mengulur waktu agar Angga bisa membawa para senator pergi dari sana. Mereka lalu kembali ke markas, namun tak menemukan siapapun. Angga lalu melihat Sari yang tengah diikat, namun saat akan menolongnya, Angga malah dihajar oleh Gecko yang menggunakan jubah The Hide. Wisnu dan pasukannya juga ada di sana. Mereka lalu memaksa Angga dan lainnya untuk menyerahkan senjata, lalu mengikat Angga dan teman-temannya jika Angga masih ingin bisa melihat Sari hidup. Wisnu memulai propagandanya. Dia menyamar sebagai reformis, lalu menggantung para senator hingga tewas, sekaligus merekamnya. Wisnu lalu membawa Angga ke tempat dia menawan Dinda, Indra, dan para reformis lainnya di sebuah lift. Lalu dia sengaja membuat Angga dalam pilihan sulit antara menyelamatkan Sari atau menolong Dinda dan lainnya, karena dia sudah memasang bom pada kabel lift. Geram juga sudah mulai membakar markas reformis. Wisnu lalu membuat Angga terjatuh agar waktu Angga menyelamatkan Sari dan Dinda semakin sempit. Kemudian dia pergi dengan menggunakan helikopter. Ox, Tino, Bara, dan Ethan akhirnya bisa melepaskan diri dari ikatan dan juga menyerang satu persatu militer Geram. Angga memutuskan untuk menolong Sari terlebih dahulu, tapi bom malah meledak dan lift mulai jatuh. Beruntung, Dinda berhasil menyambungkan kabel lift dan menghentikan laju lift untuk sementara waktu. Angga masih berusaha menolong Sari yang mulai terjatuh, namun keadaan semakin sulit. Sari berpesan agar Angga berjanji untuk terus menjaga Dinda. Lalu dengan terpaksa agar Angga tak ikut jatuh, Sari memutuskan untuk melepas genggamannya dan Sari pun jatuh dan tewas.
Terlihat Angga begitu menyesal, namun dia tak punya banyak waktu. Dia lalu menolong Indra dan para reformis lainnya. Namun saat dia akan menolong Dinda, lift kembali jatuh. Beruntung Ox bisa mengulurkan tali dan membuat Angga dan Dinda bisa selamat. Mereka semua lalu keluar dari markas yang mulai habis terbakar. Terlihat Sersan Raya dan para marinir yang memberikan bantuan. Spek juga terlihat bisa selamat, dan ternyata yang meminta bantuan kepada Sersan Raya adalah Spek. Media nasional mulai memberitakan tentang para senator yang dieksekusi oleh para reformis. Hal itu membuat Angga dan lainnya semakin diburu. Tino putus asa karena semakin kecil kemungkinan mereka untuk menang. Dia memutuskan untuk berhenti, namun tekad Angga sudah bulat. Dia akan tetap melanjutkan rencana. Begitu juga dengan Spek. Angga lalu meminta bantuan kepada Sersan Raya agar mengantar Angga dan lainnya menuju ke kompleks Piranhas dengan pesawat. Sersan Raya kemudian memberikan baju marinir lama milik Angga. Good luck out there, sir. Kemudian Angga, Ox, Bara, Ethan, dan Spek bersiap untuk berangkat. Angga terlebih dulu berpamitan kepada anaknya Dinda. Lalu saat semua sudah di pesawat, tiba-tiba Tino datang dan memutuskan untuk ikut. Pesawat lepas landas. Mereka lalu memulai membangun rencana mereka. Tino memberikan gambaran peta dan menunjukkan jalan agar bisa menuju ke ruang VIP Piranhas. Angga lalu meminta agar Ethan bisa mengendalikan ruang kontrol dan bisa menutup akses para petinggi Piranhas agar tidak bisa kabur. Ox dan Tino bertanggung jawab dengan bahan peledak. Spek Angga tugaskan sebagai sniper di menara pengawas, sedangkan Bara akan ikut bersamanya. Angga mengingatkan jika nasib bangsa ini tergantung pada mereka berenam. Waktu mereka juga tidak banyak, mungkin hanya sekitar 1 jam sebelum kavaleri masuk. Mereka juga hanya memerlukan satu bukti pengakuan dari salah satu 4 petinggi Piranhas. Remember, you only need one confession to stop all this. Lalu saat posisi mereka sudah dekat, mereka terjun dari pesawat. Pemerintah lalu memberlakukan darurat militer nasional untuk mempersempit ruang gerak para reformis. Mereka berenam mulai masuk ke kompleks Piranhas. Wisnu dan pasukan geramnya juga sudah bersiaga di sana. Ethan juga akhirnya bisa menguasai ruang kontrol dan mematikan aliran listrik di kompleks militer Piranhas. Spek juga sudah sampai di menara pengawas dan juga sudah menyiapkan jebakan. Wisnu lalu mengirimkan regu penyerang ke ruang kontrol. Spek berusaha memberikan peringatan kepada Ethan. Bara lalu meminta Angga, Ox, dan Tino untuk terus maju ke depan, dan dia yang akan menangani pasukan geram. Untuk mengulur waktu, Bara sengaja memprovokasi mereka agar pasukan geram mau bertarung tanpa senjata api, dan dengan gobloknya mereka terpancing oleh Bara. Bara bisa menghabisi beberapa pasukan geram, namun dia mengalami kesulitan untuk mengalahkan kapten mereka. Lalu terlihat Bara sudah mulai terdesak, lengannya juga berhasil dipatahkan. Lalu dia melihat sebuah sikat gigi dan langsung menusukkan ke tenggorokan si mulut bau. Bara bisa mengalahkan semua, namun itu juga membuat dia tak sadarkan diri. Sedangkan laju Angga, Tino, dan Ox tertahan oleh 2 Kodiak. Mereka bisa mengalahkan 1 Kodiak dengan bom. Namun untuk satunya, mereka kesulitan. Akhirnya Angga meminta bantuan Spek untuk menembak kamera Kodiak agar Kodiak kehilangan penglihatannya. Lalu dengan berani, Ox berhasil membunuh pilot Kodiak. Namun dia juga terkena banyak peluru, sehingga membuat dia akhirnya tewas. Sedangkan Spek juga berhasil menghabisi pasukan geram yang menyergapnya, termasuk dengan menggunakan jebakan yang telah dia siapkan. Spek juga harus bersusah payah untuk mengalahkan Gecko yang menggunakan jubah The Hide. Dia juga harus merelakan jarinya putus, namun akhirnya dia bisa mengalahkan Gecko. Sedangkan Angga dan Tino dihadang oleh Jenderal Adnan Atmaja dan pasukan geramnya. Tino lalu meminta agar Angga langsung menuju ke ruang VIP dan dia yang akan menangani pasukan-pasukan geram. Singkat cerita, Tino sudah mencapai batas kemampuannya. Beruntung, Spek menyelamatkannya dan menyerang pasukan geram sambil menggunakan jubah The Hide yang dia ambil. Namun Spek kehilangan kesadaran dan jatuh dari ketinggian. Sedangkan Angga yang berusaha membuka pintu baja, dia malah mendapat serangan granat dan membuatnya mengalami luka-luka. Ditambah lagi Jenderal Adnan Atmaja dan pasukan geram yang terus menembakinya. Beruntung datang Kodiak yang ternyata dipiloti oleh Ethan, dan akhirnya mereka berhasil membunuh Jenderal Adnan Atmaja.
Angga akhirnya berhasil masuk ke ruang VIP dan bisa memaksa Mr. Hengki Laksono untuk melakukan pengakuan konspirasi Piranhas. Angga juga memaksa Hengki Laksono agar memerintahkan kepada medianya untuk melakukan siaran live dari Menara Piranhas. Namun saat Angga mulai merekam pengakuannya, Hengki Laksono malah tewas tertembak oleh pasukan geram. Ethan juga tewas ditusuk oleh Wisnu. Angga dilucuti, Presiden Ahmad Barona juga datang. Dia lalu menghancurkan memori kamera agar Angga tak punya bukti lagi. Kemudian Ahmad Barona pergi dengan menggunakan helikopternya. Angga lalu meledakkan atap untuk melumpuhkan pasukan geram. Kemudian dia berduel dengan Wisnu di helipad. Pertarungan mereka begitu sengit dan saat Angga akan menghabisi Wisnu, dia malah lengah dan berhasil ditembak oleh Wisnu. Ahmad Barona melanjutkan propagandanya di hadapan para simpatistan Piranhas dengan nada yang menggebu-gebu. Dia menunjukkan undang-undang yang mengesahkan perburuan kepada para reformis dan kepada para pemberontaknya. Angga masih bisa merangkak menuju ke jasad Ethan. Dia begitu putus asa. Teman-teman lainnya juga sudah tidak berdaya. Lalu saat melihat kamera yang ada pada Kodiak yang Ethan kenakan, Angga kembali menemukan harapan. Ahmad Barona yang sedang menandatangani undang-undang dibuat terkejut saat rekaman yang berisi pengakuannya pada Angga mengenai kebusukan Piranhas tersiar. Dia panik dan langsung kabur menggunakan helikopter. Simpatistan Piranhas juga sudah sangat emosi dan langsung menerobos barikade dan langsung menurunkan atribut-atribut Piranhas. Wisnu dan pasukan geramnya yang sedang memulai perburuan reformis dihadang oleh anak-anak STM yang berusaha menghalanginya. Dengan penuh percaya diri, Wisnu mengacungkan senjata dan mengancam mereka. Namun dia lupa jika peluru senjatanya sudah habis. Lalu dengan penuh emosi, anak STM tersebut membacok Wisnu dengan golok daging miliknya. Wisnu dan pasukan geram hanya menjadi bulan-bulanan mereka. Angga begitu lega misinya berhasil. Presiden dan orang-orang terkait juga berhasil ditangkap dan akan diadili. Publik juga akhirnya mengetahui jika Ethan adalah orang yang merekam video pengakuan presiden. Mimpi Ethan akhirnya terwujud untuk menjadi terkenal dan channel YouTube-nya juga mulai ditonton banyak orang. Masyarakat juga masih bertanya-tanya siapa saja pahlawan yang telah membebaskan mereka dari rezim yang sangat bobrok ini. Lalu pemakaman Sari Oaks Ethan dilakukan dan juga terdapat peti kosong dengan sniper milik Spek karena jasad Spek tak ditemukan. Bara yang masih babak belur juga hadir di sana. Sedangkan Tino setelah misi tersebut dia pergi menghilang tanpa kata-kata perpisahan. Lalu terlihat Ibu Oaks begitu kehilangan putranya. Namun dia juga bangga karena Oaks bisa menyelamatkan negara ini. Angga juga akhirnya bisa hidup bersama dengan putrinya Dinda. Lalu di post credit scene terlihat Spek ternyata masih hidup. Dia dijemput oleh militer Amerika menggunakan helikopter dan kemungkinan besar dia punya jabatan tinggi di sana. Jadi apakah selama ini Spek hanya berpura-pura? Apakah selama ini Spek hanya menyamar? Dan siapakah dia sebenarnya dan apa tujuannya? Apakah dia kawan atau lawan? Menarik untuk dinantikan. Semoga sequel film ini segera dibuat untuk menjawab rasa penasaran kita dan film pun selesai. Oke teman-teman, sekian pembahasan film Foxtrot 6, sebuah kemajuan untuk perfilman Indonesia. CGI yang begitu mantap ditambah lagi dengan cerita yang sangat bagus. Namun, sangat disayangkan film ini kurang mendapat sambutan yang luas di Indonesia. Karena setelah gua riset, anggaran yang diperlukan untuk memproduksi film ini adalah sekitar 70 miliar. Namun, rumah produksi hanya mengantongi pendapatan kotor sebesar 21 miliar. Namun kita patut berbangga karena film ini juga dirilis di bioskop Jepang dan Korea Selatan. So, sekian dari gua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share video ini sebanyak mungkin. Gua undur diri. See you next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.